fil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya banggakan Adinda Ketua Umum dan seluruh jajaran DPP, panitia dan para pimpinan dari seluruh provinsi di Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi atau ditakdirkan oleh Allah untuk bersilaturahmi, dan karena itu mari silaturahmi ini betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silaturahmi yang kita inginkan pada hari ini sebenarnya adalah lebih berorientasi pada terciptanya satu konsolidasi batin di antara kita, konsolidasi pemikiran. Jadi kalau silaturahmi itu lebih banyak hanya dilihat sebagai sebuah komunikasi yang terjadi secara formalistik, tetapi tidak sampai pada adanya konsolidasi batin. Padahal kalau kita melihat ikhwan sekalian, keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Islam pada waktu itu ada 3 karakternya. Karakter yang pertama adalah bagaimana terciptanya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan adanya istilahnya itu kuwatul akidah. Ini. Dan ini saya kira kita semua sudah tahu. Jadi ini sudah mafhum di kalangan pemuda masjid. Jadi ciri karakter utama yang menyebabkan perjuangan Rasulullah karena dimulai dari pembangunan akidah, iman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, adalah yaitu adanya uhuwah, silaturahmi dan konsolidasi batin. Ya, ini saya selalu tambahkan konsolidasi batin karena akhir-akhir ini silaturahmi itu hanya sekedar bahasa pemanis di antara kita. Kita silaturahmi, tapi setelah itu berantem lagi, setelah itu saling mencaci maki lagi. Kalau ketemu salaman menangis, peluk-pelukan, ya ahi kita baru ketemu, gimana ya ini. Setelah itu pulang hantam-hantaman lagi. Artinya apa? Silaturahmi hanya dilihat dalam perspektif formalitas, tidak sampai pada konsolidasi batin. Dan karena itu pemuda remaja masjid sudah harus mempopulerkan bahwa silaturahmi dan konsolidasi batin. Karena kalau kita bicara tentang silaturahmi tidak sampai di hati, itu tidak akan mungkin efektif. Kemudian yang ketiga, ikhwan sekalian, adalah ya ciri karakter masyarakat yang dibangun Rasulullah dan yang mendasari seluruh perjuangannya adalah kepemimpinan. 3 ini dibuka di sejarah manapun ujung-ujungnya ke sini. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah silaturahmi dan konsolidasi batin, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Ini yang perlu kita pahami. Nah, saudara sekalian, Ketua Umum memberikan arahan kepada saya, paling tidak saya bicara 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kondisi objektifnya kehidupan keumatan hari ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana memahami dinamika politik kaitannya dengan proyeksi kepemimpinan Islam. Dan yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan pemuda masjid ke depan untuk kepentingan umat dan bangsa. Saya kira ini yang memang ini Ketua Umum kadang-kadang ngujinya kita gitu. Jadi baru di sini diberitahu, padahal beberapa hari yang lalu saya sudah SMS, Dinda Ketua Umum ada di mana? Coba tolong pointersnya. Iya Kak, Bangda gampang. Nah, ini baru tadi di sini. Nah, ini hebatnya. Nah, saudara sekalian, ikhwan sekalian, kalau kita bicara tentang kondisi kehidupan keumatan hari ini,
yang sering menghibur kita apabila orang bicara umat Islam dalam perspektif kuantitas. Dalam perspektif kuantitas selalu kita senang. Bahkan ini kadang-kadang pihak tertentu ini yang diekspos habis-habisan bahwa umat Islam di Indonesia 83%, ada mengatakan 87%, yang tadinya 94%. Sebenarnya kalau kita melihat perkembangan yang ada juga kita tidak begitu senang. Karena umat Islam dari awal pergerakan kemerdekaan dulu itu 90 sekian persen, hanya 1, 2, 3% yang non muslim. Tapi 94, 90 itu sekarang 83. Kalau digeneralisir. Tetapi apabila kita ingin membreakdown di setiap daerah ini beda-beda. Kalimantan Timur beda. Katakanlah tadi Sulawesi Tengah beda, Sulawesi Selatan beda, Sumatera Utara beda. DKI Jakarta lebih beda lagi. Siapa yang percaya umat Islam di DKI Jakarta secara kuantitas hari ini ada 75% misalnya? Sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang ada. Boleh jadi kalau dilakukan sensus di sana, ya mungkin 65, mungkin 70%. Apalagi andai kata misalkan kita menelusuri pesisir di sana itu reklamasi dan lain-lain sebagainya, mungkin bisa dihitung jari berapa dari dilihat dalam perspektif agama rumah-rumah orang Islam yang ada di situ. Kan ini semuanya saudara. Jadi, nah oleh karena itu saudara sekalian, ketika ini diekspos habis-habisan secara kuantitas bahwa umat Islam ada 87%, proyeksi tahun 2026 misalkan, lalu kemudian kita tersenyum. Kalau saya ini adalah sebuah penipuan situasi bagi kita. Wah, diekspos ini sama aja kalau muja-muji lah. Wah, mantap lah ketua Dewan Pembina, mantap ketua, apanya mantap gitu lah. Kan ini kan seakan-akan begitu bahasanya. Mantaplah umat Islam di Indonesia 87%. Siapa yang tidak ini. Diekspos lagi bahwa ini adalah apa namanya, dia katakanlah the biggest Muslim country in the world misalkan. Waduh, negara terbesar muslimnya di Indonesia, di dunia ini diekspos habis-habisan. Ini yang selalu diekspos. Coba. Nah ini, saudara sekalian, pertanyaan dasarnya adalah bagaimana seandainya persoalan kondisi objektifnya keumatan ini kita lihat dalam perspektif peran, kualitas. Belum lagi misalkan kita kaitkan, kita berjuang untuk maju, tapi ada juga berjuang, bagaimana berjuang supaya menghambat kita. Kan ini berarti kan sudah terjadi persaingan. Ada yang mendorong untuk maju, ada juga yang mendorong untuk diceburin. Inilah yang terjadi hari ini. Coba kita lihat kekuatan umat dan ciri karakter masyarakat Islam tadi sejak zaman Rasulullah, ukhuwah Islamiyah. Kunci hakikat daripada ukhuwah Islamiyah itu adalah persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan seterusnya. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum. Kan ada semua ini. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali. Nah, persoalannya adalah kalau memang ukhuwah Islamiyah jalan, mestinya persatuan umat di seluruh sektor harus terwujud, termasuk dalam dunia politik. Pertanyaannya, adakah itu? Tidak ada. Nah, kalau begitu berarti
kondisi keumatan dilihat dari sisi ukhuwah Islamiyah ini tidak begitu fungsional, tidak begitu produktif. Buktinya kesatuan dan persatuan umat tidak tercapai, bahkan bercerai-berai. Jadi firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu hanya ada dalam pikiran, hanya ada dalam sejarah, tidak ada dalam realitas. Coba. Belum lagi misalkan jumlah umat Islam, kalau misalkan kita melihat dalam perspektif pilihan politik, berapa partai-partai politik Islam yang dipilih oleh umat Islam sendiri? Nggak lebih dari sekian persen. Berapa partai Islam? Pilihannya cuma itu toh. Coba ada gak yang lebih dari 10 dari berapa persen? Kan nggak ada. Kalau itu dijumlah secara total cuma berapa? Berarti jumlah umat dilihat dalam perspektif pilihan politik keumatan itu hanya berapa? Coba, ini coba saya ingin mengajak berpikir untuk melakukan suatu kritik. Melihat ke ini loh faktanya. Ya enggak. Saudara sekalian, tentu ada yang bertanya, ya gimana? Coba tunjukin aja misalkan. Ya jadi semua Islam katakanlah. Tetapi itu tadi berarti kita bicara kuantitas, tetapi peran kualitasnya apa? Sebagai contoh misalkan ketika saya jadi menteri, ini Dinda Ketua Umum. Begitu saudara Luqmanul Hakim mengumumkan hanya mencatat 200 dai, langsung saya melakukan deklarasi di Masjid Istiqlal. Tidak, itu tidak benar dan itu tidak proporsional. Akhirnya saya deklarasikan untuk mencetak 2 juta dai ketika itu sambil memberikan sembako kepada berapa ribu anak yatim. Deklarasikan, itu tidak benar. Masa cuma 200 dai yang dicatat? Sementara jumlah umat Islam 200 juta lebih. Yang seimbang itu paling tidak 2 juta yang tersebar kemana-mana. Sudah dideklarasikan. Kemudian ketika saya ceramah misalkan di Majelis Ulama di Jalan Proklamasi, saya bicara di situ bagaimana posisi dan peran Majelis Ulama sebagai penentu masa depan Indonesia yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan landasan konseptual, bukan landasan ideologis, karena sudah ada Pancasila. Itu tidak boleh di negara kita. Karena ideologi satu-satunya ideologi di sini adalah Pancasila. Nah, karena itu maka Majelis Ulama harus muncul menjadikan agama ini sebagai landasan moral dan landasan konseptual. Dan ini pada waktu saya jadi menteri itu sudah embrio timnya sudah dibentuk. Dinda Ketua Umum beberapa kali saya sudah minta ke sana karena nanti diintegrasikan. Yaitu melibatkan 3 komponen. Kementerian Sosial, kemudian Majelis Ulama, dan yang ketiga adalah para pengusaha, karena kita mengharapkan gerakan ini ditopang oleh fasilitas dan pendanaan dari CSR. Ini sudah. Kemudian 1 bulan pada waktu itu kita ngisi acara di TVRI. Masalah-masalah sosial dilihat dalam perspektif agama, solusi menurut Islam. Kan ini semua. Tetapi bagaimana yang lain? Kan tidak. Ya bahkan di satu sisi muncul juga suatu gerakan-gerakan yang memberi kesan, orang yang memberi kesan bahwa agama ini jadi persoalan. Sehingga tercipta suatu kondisi orang takut bicara tentang agama. Contoh misalkan, muncullah apa sih politik identitas?
Apa sih identitas politik dan lain-lain sebagainya. Baru tadi malam juga saya bicara beberapa teman-teman, karena kebetulan dari Makassar ya, beberapa hari yang lalu saya diminta untuk menjadi ketua BPP IKA, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan ini kita proyeksikan akan menjadi suatu juga forum yang mendorong dialektika gerakan pemikiran Islam di Indonesia. Nah, jadi ini saudara sekalian, ikhwan sekalian, ini penting saya sampaikan. Karena itu saya bilang tadi malam, kita jangan takut bicara itu. Karena secara historis, perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisah dengan gerakan Islam. Tidak bisa dipisah peran umat Islam. Dan tidak bisa dipisah dengan pengorbanan umat Islam. Itu jangan lupa itu. Jadi tidak bisa kita misalkan hanya ya udah kita ketakutan, tidak bisa. Ya jadi itulah makanya ini contohnya misalkan ini sekedar kelakar. Saya suka main golf. Jadi kalau kita main golf, kita percaya kepada caddy, salah-salah. Jadi hanya kita bilang ya jangan percaya kepada caddy, percaya kepada Allah. Ya di sini juga begitu dong. Ketika kuatul akidah tercipta dan kita miliki, berarti kita telah berkomitmen meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang remote control terhadap seluruh sistem kehidupan kita. Kalau kita telah meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang remote control, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Ketergantungan kita hanya kepada Allah, dan ini yang tercipta dulu. Dan saya kira ini kan ahli-ahli semua tentang masalah sejarah bagaimana Islam dulu ketika orang-orang sahabat-sahabat dipanggil untuk jihad, maka marah kalau tidak diberitahu dan pada mau mati syahid. Kenapa begitu? Karena kuatul akidah sudah tertanam pada dirinya dan yakin betul bahwa kehidupan dunia ini hanya perjalanan, bukan segala-galanya di sini. Nah ini saya kira yang perlu kita tanamkan juga itu supaya ini bisa kita pahami. Nah saudara sekalian, ini kondisi. Jadi berarti di satu sisi kita berjuang supaya ada ukhuwah Islamiyah, ada konsolidasi batin. Tapi ada juga berkepentingan supaya jangan umat Islam ini satu, karena kalau satu bahaya. Coba, ini kan persoalan dasar diri, ini persoalan pemuda masjid. Dan disinilah perjuangan pemuda masjid. Kenapa? Karena masjid memiliki simbol pemersatu, yaitu Baitullah, yaitu rumah Allah. BKPR ini menjadikan masjid sebagai basisnya. Ini loh. Begitu kita masuk masjid, tidak ada lagi Muhammadiyah, nggak ada lagi NU, nggak ada lagi apa ya, masjid umat Islam. Dan di situ BKPRI menjadi organisasi yang mengelola itu. Nah ini coba deh, karena itu jangan segan-segan dan tidak perlu takut untuk menyuarakan ini. Umat Islam harus satu untuk apa? Untuk bangsa. Karena memang secara historis peran umat Islam untuk mendirikan negara ini cukup besar, bahkan penentu. Itu loh masalah itu caranya. Jangan lagi ini sejarah ini dikaburkan baru seakan-akan di sini umat Islam ini bermasalah. Itu tidak boleh terjadi. Kalau ini terjadi maka pemuda masjid harus ada pada bagian terdepan untuk menghadapi itu. Itu loh cara. Nah ini kan tidak boleh. Nah ini tidak cukup saudara sekalian. Tidak cukup. Ya karena ini berbicara tentang kualitas kuantitas tadi, maka umat Islam harus pinter. Ya bahasanya pemimpin ya mengatakan itu adalah harus kuatul ilm. Jadi harus pinter. Kalau tidak pinter tidak bisa. Gitu loh. Nah kalau kita tidak pinter ya udah. Masuklah itu tadi, ini yang terjadi hari ini, keadaan fakir yakuna kufra. Jadi ada kebodohan, kemiskinan dan lain-lain semua masuk di situ. Ya kita harus pintar, tidak bisa tidak. Nah persoalannya sekarang gimana?
Ayo. Ada yang pintar misalkan kecerdasan tapi kan tidak cukup. Tetapi kan mana tuntutan imannya, Islamnya dan lain-lain nggak kelihatan. Nah ini loh yang perlu kita komunikasi. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara kualitas ya bicara tentang kuwatul iktisadiyah. Kekuatan ekonomi harus kaya, tidak bisa tidak. Tapi faktanya hari ini gimana? Yang menguasai semua siapa? Kalau kita lihat misalkan ada ini siapa itu Pak Hafid Abbas itu mencoba menggambarkan penguasaan lahan aja di Republik ini hanya 1-2-3% menguasai 50%. Ini kan luar biasa. Coba. Jadi mulai daripada kuwatul aqidah, kuwatul ilm, kuwatul iktisadiyah. Ya kemudian mungkin ya kemudian kesatuan. Ada organisasi kuwatul ijtimaiyah. Jadi kekuatan organisasi, gerakan pemuda remaja Mesir sebagai sebuah organisasi harus kuat. Kekuatan itu harus menyatu dengan institusi lain bersama-sama. Bukan saingan, tapi hari ini lebih banyak dianggap sebagai saingan. Coba. Masa kita misalkan ini pemuda masih lebih ini kok dianggap saingan, harus ini, harus tidak bisa. Jadi ini loh yang jadi persoalan. Jadi, nah kemudian selanjutnya apa lagi? Nah ini saya kira yang agak apa, yang mungkin agak sensitif bagi saudara. Ya kuat siasat. Kekuatan politik, kekuatan kepemimpinan, dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh kita juga misalkan semacam alergi bicara tentang itu, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan kita takut. Yang penting kita tetap pada koridor konstitusi dan undang-undang dasar kita. Kan ini aja kan persoalannya. Kenapa kita kok takut? Bukan Islam, justru kita yang ketakutan sendiri. Coba apa yang membuat kita takut? Kalau kita sudah punya keyakinan. Kan apa? Kan sudah. Ya masalah ajal itu kan ditentukan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan jadi tidak pernah bermundur, tidak pernah, tapi kan kita takut tetapi tetap dalam arti memahami, tidak boleh juga secara teoritik, tidak boleh sekedar maju tapi tidak punya perhitungan, tidak bisa. Nah ini coba. Jadi kuat siasa ini juga susah karena saudara sekalian. Secara historis hampir semua ini saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian. Ini nanti kan nanti dialog ya silakan karena ini ada kita pasca reformasi. Ya pasca reformasi. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada partai yang berasaskan Islam yang lahir tanpa ikut BKPRI. Dan bahkan pada waktu itu, karena saya di BKPRI waktu itu pada tahap-tahap awal itu, saya ikut ketua umumnya. Sebelumnya itu sudah disoroti karena saya di salah satu partai dan saya sebagai ketua pengembangan ya pemuda pembinaan dan pengembangan pemuda masjid disoroti. Akhirnya saya tidak masuk pengurus di sana, saya di sini. Nah kemudian begitu reformasi itu berdirilah partai-partai Islam ini, semua di dalam beberapa partai Islam tentu tidak intensif, ada yang intensif, ada yang tidak. Yang membicarakan masalah pembentukan itu eksponen pemuda masjid itu dan termasuk deklarasinya. Dan saya ikuti. Ada beberapa partai diantaranya terlambat bahkan diundur deklarasinya hanya karena masalah
pembicaraan elit-elitnya tentang posisi. Nah, di sini kelemahan kita. Ketika bicara posisi biasanya susah. Ada 1-2 partai mestinya gabung, tapi karena pada mau jadi ketua umum tidak jadi gabung, akhirnya masing-masing berdiri sendiri lagi. Coba bayangin aja. Sudah rapat, sudah berdebat ini visi misi hebat. Ketika bicara pada tataran filosofis, tetapi begitu bicara pada tataran teknis, operasional, dan bicara tentang kepemimpinan, mulai itu sudah gontok-gontok. Karena itulah kemarin ketika ada pertemuan beberapa profesor doktor dengan Ika Winam itu, ada yang bertanya, seorang profesor tanya, kenapa ketua umum beberapa kali ditawari menteri tidak mau? Saya katakan ya, salah satu jawabannya ini, karena kalau kita ingin berperan tidak harus menteri, saya bilang. Itulah pendekatan fungsional. Peran itu ditentukan pada pikiran, bukan pada jabatan. Dan yang merusak negara hari ini karena terlalu banyak orang menjabat, kemampuan dirinya tidak seimbang dengan posisi yang diduduki. Kan ini semua itu kan. Ya mungkin misalkan kalau di tataran birokrat sudah dirjen, tetapi kemampuannya baru eselon 2, si mending. Itu sudah maksimal. Tapi mana ini situ? Mau diapain? Mungkin sudah anggota DPR RI yang mestinya kemampuannya ya mungkin hanya DPRD kabupaten, tapi dia sudah di provinsi. Ya bagaimana ada produktivitas? Produktivitas itu lahir apabila basisnya kecerdasan. Kecerdasan yang melahirkan pikiran. Itu baru bisa produktif. Tetapi kalau bukan itu tidak bisa. Nah ini kan semua yang harus kita pahami itu saudara sekalian. Jadi kembali kepada tadi, biasanya di kita ini pada mau, padahal posisi cuma satu. Akhirnya gontok-gontokan, akibatnya tidak ada yang jadi, orang lain jadi. Itu loh. Ini yang saya sampaikan tadi malam. Karena itu saya bilang konsolidasi batin perlu, bukan hanya silaturahmi. Begitu kita ketemu di tempat tertentu salaman, kemudian peluk-pelukan pada nangis, setelah itu biayai lagi, sini. Itu ada si tadi itu kau coba opinikan, ya viralkan di koran, ya jangan lagi di baran dulu salah. Ini yang terjadi hari ini. Nah sebab coba bisa nggak saudara sekalian? Ada 4 kemungkinan. Nah coba kita lihat ya ukurannya. Ada orang punya ide dan harus tampil. Ini yang ideal. Ada juga orang punya ide meskipun tidak tampil, yang penting idenya dilaksanakan. Ini luar biasa. Ada juga orang yang penting tampil meskipun tidak punya ide. Ini yang sangat merusak. Dan ini yang paling banyak. Ada juga yang menghibur saja, sekedar followers. Jadi 4 kategori ini. Kalau kita kategorisasikan umat kita hari ini, yang ketiga itu paling banyak. Makanya tidak pernah satu. Tahu nggak saudara sekalian, ikhwan sekalian, kenapa di sejak reformasi di kepemimpinan partai biasanya saya lebih mudah memimpin kalau ada koalisi dibentuk. Terakhir misalkan pada zamannya Pak Prabowo, saya ketua koalisi. Pak Hari Hamzah sekjen saya, Pak Lison itu wakil saya. Ya kenapa? Karena saya tidak pernah ikut terlibat di dalam ya gesekan-gesekan perebutan kekuasaan posisi. Kemudian yang kedua ya ini juga tidak ikut di dalam perebutan ya bagi-bagi. Bayangin aja coba. Saya sudah tidak ikut di sini, tidak ikut lagu bagi-bagi, masuk penjara juga. Nah, yang paling lagi begitu masuk penjara, di situ KPK sendiri nulis yang meringankan saudara Idrus Marham, tidak menerima dan tidak menikmati. Tapi kenapa saya dihukum? Tapi ya udah, inilah proses yang harus kita lihat atas resiko dari sebuah perjalanan hidup. Nah, saudara sekalian. Jadi ini persoalan kita hari ini. Ya persoalan kita sebab
tidak punya, dia yang penting tampil. Nah kenapa? Karena sudah hubbud dunia. Kalau kita bicara tentang hubbud dunia itu sangat pragmatis. Nah kehidupan hari ini ada korelasi yang sangat kuat antara kekuasaan dan kesejahteraan. Kalau kita bicara tentang hipotesis ada di antara ikhwan sekalian dengan akhwat ini di dunia akademisi, hipotesisnya adalah ya semakin tinggi posisi orang cenderung semakin kuat kesejahteraannya. Karena ada korelasi kedua-duanya, makanya yang terjadi di sini adalah perebutan pengaruh di lingkungan kekuasaan dan implikasinya atau hasilnya buahnya adalah kesejahteraan. Udahlah kalau kayak gini-gini ya. Jadi makanya ketika saya pimpinan, ketika saya jadi ketua Senturi, kenapa bisa terkenal begitu? Karena saya tahu saya ketua tidak harus saya bicara, semua anggota pansus boleh bicara, dan tidak ada pansus yang disorot meskipun ke kamar kecil juga ada TV mengikuti ketuanya. Karena tetapi kan kita bagi. Nah ini yang tidak terbagi di kita, tidak ada pemahaman di kita. Pada mau maju meskipun tidak punya gagasan. Makanya umat ini rusak, karena itu konsolidasi batin. Kita harus punya satu kelapangan dada. Ya udah, tidak harus saya, silakan Anda. Tetapi begitu Anda di sana, di belakang kita ini adalah umat. Yang kita pikirkan adalah umat. Tapi pada mau maju semua, maju aja karena yang ketiga tadi. Yang pertama sebenarnya yang punya ide dan harus tampil. Kalau yang kedua mungkin juga sudah setengah malaikat gitu loh. Punya ide meskipun tidak tampil, yang penting idenya dilakukan. Tetapi yang ketiga ini yang setan gitu. Yang harus tampil meskipun tidak punya ide. Nah ini yang rusak. Jadi ini saudara sekalian semua. Nah ini kondisi kita. Nah oleh karena itu kalau bicara tentang mengapa kasar, karena itu tidak tuntas. Uhuah Islamiyahnya nggak tuntas karena tidak sampai pada konsolidasi batin. Nah ada juga orang begitu ada di sana dia menguasai semua. Dia ingin menguasai bukan membesarkan. Nah itu yang terjadi juga. Begitu ada di sana dia menguasai bukan membesarkan. Ini bedanya adalah kalau paradigma menguasai dikedepankan berarti semua orang, semua komponen, semua elit yang diproyeksikan akan mengganggu kekuasaannya maka dipotong duluan. Yang terjadi hari ini. Tetapi kalau kita ingin membesarkan umat, maka implikasinya adalah seluruh potensi umat ini kita harus satukan menjadi sebuah kekuatan umat. Itu. Jadi tidak wah ini kurang ajar. Ini sudah mulai ini. Ini sudah harus dipotong duluan. Tak selesai. Lalu lancar dengan berbagai macam cara dilakukan. Itu kembali ke teori Machiavelli. Itulah teori kekuasaan. Yang penting kekuasaannya langgeng. Misalkan kita ini umat ini Nah tetapi ada lagi. Saya bilang umat ini juga kadang-kadang terlalu banyak menuntut hak, tetapi tidak ada investasi apa-apa. Contohnya misalkan begini. Ketika saya jadi menteri, ikhwan akhwat sekalian, saya kunjungan kerja ke Kuningan, Jawa Barat. Ada Jawa Barat situ. Saya ke Jawa Barat. Kuningan baru gerakan-gerakan Kartosuir di sana dulu itu di sebelahnya lagi. Bukan. Jadi kan Kuningan ke sana lagi. Bukan sebelum Cirebon. Ini kan Cirebon. Bukan. Astagfirullah. Bukan Subang. Majalengka. Bukan. Dah coba saya. Tasikmalaya, Garut. Indramayu. Bukan. Ada satu apa lagi? Astagfirullahaladzim. Cilimus. Bukan sebelum Indramayu.
Pokoknya Kuningan ke sana itu cici apa tuh? Ciamis bukan? Ciamis. Ya, jadi gini. Apa yang terjadi? Habis selesai Jumatan, kumpullah mereka. Karena mereka tahu saya pernah mimpin pemuda masjid, kumpul di situ. Saya bicara sebelum jam. Setelah itu, setelah Jumat kumpul tokoh-tokohnya 100. Wah, diserang saya habis di satu tempat. Nah, ini menteri di mana nih presiden? Begitu saya selesai, saya hanya satu kata saya bilang begini. Anda menuntut, iya, tapi di samping Pak Jokowi itu adalah orang ini. Kita ini nggak ada. Bagus. Begitu selesai begitu saya ngomong begini. Anda jangan cemburu kepada mereka. Mereka yang ada di samping Pak Jokowi sejak dari awal mendukung Pak Jokowi. Sehingga kalau Pak Jokowi ngambil mereka itu merasa aman. Siapapun pemimpin mencari orang yang pembantu-pembantunya memberikan rasa keamanan dan produktivitas. Nah kalau Anda, saya bilang, saudara semua, Iwan semua yang ada di sini, saya bilang, sejak awal Anda memusuhi Jokowi. Nah kalau Pak Jokowi mengambil Anda sebagai staf khususnya atau pendampingnya, itu Pak Jokowi sudah gila. Kenapa jadi gila? Karena pasti merasa tidak aman. Masa ada orang mengambil staf yang memberikan rasa tidak aman? Kenapa? Karena dari awal Anda sudah memusuhi. Oh langsung diam semua. Ya coba, nah sekarang coba balik. Karena waktu itu kan belum tahun 2019. Sekarang coba. Kalau sekarang ini Anda menginvestasi dulu, Anda mendukung. Nah setelah Anda mendukung dan Anda tidak diberikan tempat di situ, Anda boleh menuntut. Tidak berinvestasi apa-apa, minta saham. Tidak ada, coba. Dia tidak ada sahamnya tapi minta ada SAU. Sisa hasil usaha nggak ada. Coba. Ini cara berpikir kita memang kadang-kadang harus begitu. Nah, saudara sekalian, kembali kepada jadi itu loh. Jadi itu tadi ketua Dinda Ketum. Jadi kondisi umat kita seperti itu. Iya, kondisi umat kita seperti itu. Jadi sudah, ya memang seperti ini. Itulah persoalan kita. Semua makanya semua kalau ada yang miskin ya mayoritas Muslim memang mayoritas. Ada yang bodoh ya mayoritas. Ada juga yang ditangkapi juga mayoritas. Ya tetapi waktu saya di dalam, saudara sekalian, saya ceramah di Guntur akhir tahun baru. Saya ceramah tuh banyak, ada 400 orang. Saya datang ceramah. Saya ini agak kelakar dikit, nyimpang dikit, tapi ada kaitan nanti. Itu waktu itu Sekjen KONI baru ditangkap Pak Ending. Nah Pak Ending ini ada anaknya 3, dokter kuliah di Prancis dan di mana-mana. Jadi bayangin aja, kalau tidak salah, karena anaknya ada perempuan dan cantik-cantik, ya kemudian dia dokter, dia sudah punya jodoh. Tapi begitu bapaknya ada masalah, ini ada masalah perjodohan. Akhirnya saya bilang begini, kumpulin keluarga, saya ceramah di sini. Kumpulin semua, waktu itu kita minta setiap tahanan itu bisa mendatangkan keluarga 10 orang. Jadi 30 lebih berarti 300 lebih orang datang. Begitu datang saya ceramah. Nah, yang ada dalam pikiran saya harus memberi semangat. Karena kalau orang ditahan, yang menderita itu di luar, bukan kita di dalam. Yang menderita itu keluarga, serba salah istri kita. Kenapa serba salah coba? Kalau istri kita pergi acara, dandan, orang ngomongin, itu istrinya si A itu suaminya sudah ditahan masih dandan aja. Begitu dia tidak dandan, dia pergi lagi, dia diurus badannya, dirinya. Coba istrinya si A itu sudah dasar sudah ditahan, sudah habis, sudah pilot, nggak bisa ngurus diri lagi. Nah ini semua. Nah udah, saya akhirnya timbulin ya. Jadi setelah itu kumpul semua dan ada orang-orang dari KPK. Ya udah, begitu kumpul saudara sekalian, percayakah kalau Bapak
suami Anda semuanya, kakek Anda, saudara-saudara Anda yang ada di sini adalah perampok? Tidak. Mantap. Percayakah saudara-saudara bahwa ini adalah maling? Tidak. Nah, begitu. Percayakah saudara-saudara bahwa masih banyak maling-maling di luar malah dilindungi? Percaya pada waktu itu. Jadi ini akhirnya setelah itu kan saya diikuti lagi ini provokator. Tapi lama 4 tahun. Nggak ada beban gitu. Jadi akhirnya bergembira setelah itu. Mereka ini istri-istrinya, anaknya pulang pada senang semua, ketawa-ketawa. Terjadilah di situ konsolidasi batin antara keluarga mereka, saling peluk-pelukan, tidak ada lagi saling nyesel. Nah ini saudara sekalian. Jadi kembali kepada masalah kondisi keumatan kita hari ini seperti ini. Dan oleh karena itu saudara sekalian, ya surat apa itu? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 100. Coba. Ini artinya apa? Bahwa kita sebelum tidak pasti ada persaingan. Jadi saya bukan memusuhi, ada persaingan di antara kita. Tetapi sejatinya persaingan itu dalam koridor. Tidak menghalalkan segala cara. Kita bersaing. Nah di situ hatta tattabi'a millatahum bukan berarti ikut agama mereka, tidak. Masuk meninggalkan Islam baru jadi murtad, tidak. Bisa saja ya udah kita ikuti cara-cara hidupnya, kita ikuti cara berpikirnya, kita ikuti budayanya, kita barangkali ikuti kepemimpinannya dan lain-lain. Itu bisa. Jadi tidak bisa diartikan pindah agama, tidak. Nah pertanyaan saya, apakah itu ada hari ini atau tidak? Artinya bukan lagi kita pengendali, kita sebagai akan apa namanya, sebagai pengikut saja. Kan itu yang terjadi. Coba, saudara-saudara, ikhwan semua kan menyaksikan di dunia manapun pengendali dalam semua sektor kehidupan siapa? Siapa? Apa kamu sudah siapa? Dalam dunia ekonomi, dalam dunia pendidikan, dalam dunia media, coba. Dunia ekonomi, semua kan coba. Udah ini aja lah. Saudara ikhwan semua kan sudah paham semua. Coba. Jadi ini kita semuanya adalah pengikut setia. Pengikut setia yang tidak kreatif. Apalagi sudah lemah iman lagi bisa dibeli. Ya udahlah. Nanti urusan sana, kita juga belum pernah dia mati. Melihat bagaimana situasi akhirat ini kan sudah muncul kata-kata seperti itu. Nah, ini ikhwan sekalian. Jadi sudah 2 Dinda yang saya jelaskan, ini loh kondisi. Nah, ini masuk dalam dinamika politik. Karena masuk dalam dinamika politik lebih mudah lagi diatur. Karena kalau kita ingin mengatur orang, ya kita memperlemah dulu. Kalau lemah gampang diatur, kan ada ketergantungan. Kan itu. Iya. Jadi orang-orang misalkan satu ketika begitu. Makanya pernah saya ceramah di salah satu organisasi agama. Saya katakan begini, salah satu kelemahan umat juga adalah kita sering menggunakan penyalahgunaan kalimat lillahi ta'ala. Ya, ngaji anak saya lillahi ta'ala ya. Ya lillahi ta'ala, dia pulang, dia datang mobil sendiri, pulang mobil sendiri, enggak ada ongkos. Tidak ada ongkos apa namanya? Bensin. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu namanya penyalahgunaan lillahi ta'ala. Tidak bisa begitu. Tetap dalam hubungan sosial ada penghargaan terhadap profesi. Kalau ada penghargaan terhadap profesi, tidak merusak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, so makanya juga pemuda masjid nanti ngaji, bagaimana TKA tidak di mana-mana ini lillahi ta'ala, bagaimana kasihan.
para misionaris mereka luar biasa. Kita yang dulu ngaji, ya itu aja mungkin jilbabnya cuma 2 biji hitam putih, itu sudah 2 tahun belum tentu diganti. Loh ini kalian dengan bahasa lillahi ta'ala tidak begitu. Lillahi ta'ala tidak boleh menyebabkan keluarga jadi miskin, gitu loh. Makanya saya soroti itu, ini tidak benar ini kalian. Pengundian lillahi ta'ala tapi tidak begitu. Coba dinawasa lillahi ta'ala. Kesian pemuda masjid ini sudah masuk kemana-mana. Sudah ngajar lillahi ta'ala, jalan kaki pula. Oh, jalan kaki malam-malam, sudah jam 9, 10 malam, ya Allah. Lillahi ta'ala, ya lillahi ta'ala. Sama dengan dulu ini maksud saudara ikhwan sekalian. Salah seorang mantan ketua umum kita. Dulu. Saya ke Makassar, saya ketemu. Begitu ada anaknya, mau bayar sekolah. Saya ada. Lalu, apa kata anaknya? Ayah, memangnya jihad itu mau dimakan? Bisa dipakai bayar sekolah? Coba. Anak. Sampai seperti itu. Ini juga penyalahgunaan begitu. Gitu. Jadi tidak boleh. Bahasanya seperti itu. Sama dengan ada anak orang kaya dua-duanya. Dia karena saling cinta mencintai, akhirnya kawin lari pergi. 6 bulan Linda ketua umum, cuma berlangsung 6 bulan. Setelah 6 bulan itu pada protes perempuannya. Kita kan saling cinta mencintai, bahasanya perempuan memangnya cinta itu mau dimakan. Karena modal 6 bulan yang dari kekayaan orang tua itu sudah habis. Memangnya katanya cinta mau dimakan. Jadi apa di sini loh yang harus kita coba. Pemuda masjid sudah mulai berpikir begitu, jangan karena terpojok lalu kemudian mencari narasi argumentasi untuk memprotek diri. Itu nggak boleh terjadi. Nah ini semua sekali. Jadi ada secara ke dalam ini perlu konsolidasi ini kita semua. Konsolidasi batin, konsolidasi pikiran, konsolidasi ekonomi, konsolidasi politik. Ini semua. Teorinya, saudara sekalian, ikhwan sekalian. Secara politik, masjid di Indonesia berapa? Musholla surah, kan jutaan. Kalau ini secara real bisa terkonsolidasi batin, maka pemuda remaja masjid akan tampil sebagai penentu siapa yang jadi presiden. Tapi ini tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Apakah karena pemuda remaja masjid tidak melakukan konsolidasi? Tidak, tetap kita lakukan. Tetapi ya itu tadi, tidak ada kuatul akidah sehingga ini sudah berubah-ubah, mudah dibeli, begitu ada yang dekati, mantap ketua. Gitu. Muncul lagi, ya udah, ambil aja uangnya, nggak apa-apa, gak usah pilih, ya udah. Habis begitu semua akhirnya kan lahirlah sikap-sikap yang hipokrit, kemunafikan politik yang terjadi. Dan itu menjadi karakter masyarakat, dan ini akan rusak. Jadi ini dinamika. Nah, oleh karena itu ke depan ini dalam menghadapi dinamika saudara sekalian, maka sekarang ini dalam keadaan ketidakpastian, masih dalam proses semua. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemuda remaja masjid harus mengembangkan apa yang dikembangkan? Pikiran, gagasan, memberikan pencerahan, memberikan pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan, komunikasi. Misalkan contoh, ketika orang pada bicara tentang menghardik bahwa politisasi agama tidak bisa, lalu ada mengatakan, lalu dijawab lagi, pemuda remaja masih harus menjawab bahwa harus dibedakan politisasi agama dengan ketika kita bicara tentang ajaran Islam yang komprehensif, itu mencakup segala aspek. Bagian daripada aspek itu adalah aspek politik. Sehingga kalau kita berislam secara paripurna, mau tidak mau harus kita bicara politik sebagai bagian daripada ajaran Islam. Coba, ini mesti begitu, ada cara kita. Jadi begitu, politik identitas tidak boleh.
Nah coba, tetapi kalau misalkan kita memilih, apakah faktor agama hilang sama sekali? Kan juga tidak, itu kan sama dengan menghindari. Kan variabel-variabel penting kan, coba ada survei. Ini terpilih ini karena faktor ini yang menjadi dominan. Ada faktor suku, ada faktor program, ada faktor agama, ada faktor ini, ada kan semua itu ada. Nah, sementara kita tidak boleh bicara. Nah, coba. Jadi mestinya pemuda remaja masjid tapi diskusikan saja, tetapi harus ada koridornya. Tidak boleh agama ini diperalat hanya sampai bentuk-bentukan orang. Kan gitu masalahnya. Nah, tetapi jangan ketakutan. Pemuda masjid tidak boleh takut gitu. Dan sejarahnya kan begitu, karena saya ikuti kan. Jadi perdamaian dulu ketika saya lahir di Masjid Istiqomah, lalu nama aslinya dulu BKPMI, ya, R-nya belum ada. R-nya itu ketika almarhum orang tua kita Pak Azhar Anas ketika itu, dan Pak Basuki Sudirman Wagub, dan kita di situ akhirnya kan cari jalan keluar supaya BKPMI jangan terlalu dekat kepada politik praktis, sampai pada waktu itu masih peristiwa Woyla Imran, dan kemudian di masjid di Yogyakarta itu di apa itu muncul ini gerakan-gerakan komando jihad, lalu kemudian dihentikan dengan pemuda masjid, lalu damainya ada menambah remaja masjid, akhirnya ditambah BKPRMI, R-nya ditambah, karena kalau P-nya itu adalah lebih kental politiknya, sementara R-nya itu lebih pada remaja-remaja. Sehingga menggabung ini maka paling tidak dari sisi institusi sudah mengurangi gerakan-gerakan politik praktis yang selama ini tokoh-tokoh pemuda masjid yang ada di depan ketika dulu ada komando-komando jihad itu tahun-tahun 80-an waktu itu. Nah ini semua ikhwan sekalian, jadi mesti pemuda masjid maju aja tindak ketemu, diskusikan pikiran, masa berpikir tidak boleh. Maju aja gitu loh. Nah diskusinya apa ya, udah saya kira ini mau mulai ya. Nah ini nanti saudara sekalian, selaku ketua umum IKA dari Winam Makassar, ini salah satu program saya untuk mencoba mendorong ya forum dialektika gerakan pemikiran Islam. Jadi saya menggunakan konsep dialektika supaya ini berputar-putar ini dan tidak ada semua masuk di situ. Ini tidak boleh, tidak ada semua yang pokoknya Muslim, pikiran Muslim Islam apa, mari kita godok di situ. Kita sama-sama. Ini harus begitu, harus ada keberanian gitu. Tapi ada pada tataran pikiran, bukan tataran politik praktis. Persoalan nanti elit-elit partai yang Islam itu mendengarkan baru kemudian diambil, ya tidak ada masalah. Itulah cara-cara kita, ikhwan sekalian. Nah, oleh karena itu ke depan ini saya kira ya pemuda remaja masjid harus mengambil kepeloporan tidak bisa tidak. Ya, cuma memang ketika maju untuk mengambil kepeloporan kita harus tahan godaan. Tahan godaan. Apalagi menghadapi tahun-tahun politik. Karena pada saat itu nanti pasti banyak tawaran-tawaran. Begitu dimuncul sudah mulai tawaran-tawaran. Ini Anda nanti caleg di sini. Nanti begini, ada begini. Nanti ada peluang begini, ada peluang begini. Akhirnya ini terhambat lagi. Tidak jalan. Jadi karena itu harus tahan godaan. Istilah saya tahan godaan. Tadi malam juga saya sampaikan di dalam forum dialog itu beberapa profesor saya bilang tahan godaan kita. Kalau kita tidak tahan godaan ini susah. Nah banyak di antara kita tidak tahan godaan. Dan godaan biasanya itu cuma dua. Ya, godaan yang pertama itu adalah kekuasaan, godaan yang kedua adalah kesejahteraan. Nah itu tahan itu gitu loh. Kan kita sudah yakin kalau bicara tentang kesejahteraan itu ceramah-ceramah yang ada rezeki tidak tertukar. Ya kemudian masalah kekuasaan apapun ma yaftahillahu linnasi birrahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursikalahu wa huwal azizul hakim.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ada semua, tinggal kita aja. Kalau Tuhan menghendaki, ya udah. Nah, saya sudah buka tadi malam, ya saya juga mungkin masuk di situ gitu loh, karena punya cita-cita politik yang terlalu jauh dan saya coba, tetapi ya udah, Tuhan tidak menghendaki, masa saya protes Allah? Ya kalau Allah menghendaki kan dilampangkan jalannya. Ternyata orang-orang yang berkonspirasi dengan saya masuk semua, bukan hanya saya. Jadi ya udah, kita terima. Ya itulah jalan hidup, mau diapain? Nah, oleh karena itu prinsipnya orang benci kepada kita bukan karena kita jahat, tapi boleh jadi orang benci kita karena orang dengki, orang iri hati. Makanya pemuda masjid harus mengambil pikiran itu. Kalau Anda melakukan kegiatan di mana saja, melakukan suatu kepeloporian, itu nggak apa-apa orang benci. Yang penting BKPRMI tidak jahat. Boleh jadi orang membenci karena orang itu juga mau tetapi tidak terlibat. Itu aja gampang sih hidup. Ini memang gampang. Kayak saya enak-enak aja gitu ya. Saya kira itu Iwan sekalian pengantar ini. Akhirnya saya nggak ngikuti catatan saya di Ketua Umum. Karena ini ada, ini saya sudah ada 4 poin saya malah. Ya, jadi ada 5 poin. Ini garis-garisnya sudah saya buat. Begitu kita mau naik diberi arahan, karena itulah ya kondisinya saudara sekalian. Dan karena itu sekali lagi ba'da ikhtiar fatawakkal 'ala Allah. Jadi setelah kita ikhtiar berjuang semua, kita pasrahkan kepada Allah. Kita selalu berdoa dengan sebuah keyakinan kalau itu tadi suratul Fatir ayat 2 itu, ma yaftahillahu lin-nasi birrahmati fala mumsika lahu. Kalau Allah sudah membuka rahmat, maka tidak ada yang bisa menutupnya, kekuatan apapun. Wala yumsik fala mursila lahu. Tetapi kalau Allah menutup, maka kekuatan apapun juga tidak bisa membuka. Jadi ini aja prinsip kita. Ya saya begitu. Ya saya kira demikian Iwan sekalian. Ya ada dialog-dialog ya, nanti silakan tanya. Ya apa yang saya sampaikan. Ya ini semua terbuka untuk didiskusikan, dan yang saya disampaikan sepanjang itu tidak berdasar pada ayat suci dalil nakli, ayat suci dan hadis Rasulullah, ya itu bisa didiskusikan dan bisa disalahkan. Tetapi kalau itu basisnya adalah Al-Quran hadis, itu tentu kita kembali kepada apa kata Al-Quran dan hadis. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, silakan kepada pimpinan kalau ada yang dialog saya ikuti. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.